Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam channel My Family. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan keluarga kita semua. Amin. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebagai kepala dan otoritas tertinggi dalam sebuah keluarga, seorang bapak memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dengan benar dan tegas. Di dalam kisah keluarga Daud, ada sebuah tragedi yang seharusnya ini dapat dihindari. Tragedi ini adalah ketika Amnon, anak sulung Daud, telah memperkosa Tamar, adik kandung Absalom. Dan ketika perkara tersebut diketahui Daud, apa yang dilakukan Daud? Kita akan baca di dalam 2 Samuel 13 ayat 21. Alkitab menulis, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dalam terjemahan Bible in Basic English diterjemahkan bahwa Daud marah ketika mendengar hal tersebut. Tetapi Daud tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap Amnon, karena Amnon merupakan anak sulung yang dikasihi Daud. Ketidaktegasan Daud terhadap kesalahan Amnon membuat Absalom marah dan menyimpan dendam. Dan setelah lewat 2 tahun, tiba saatnya Absalom membalas dendam terhadap Amnon. Dan rencana balas dendam itu dilakukan ketika Absalom mengadakan pembuntingan buru domba. Dia mengundang Amnon dan semua anak Raja Daud untuk hadir. Dan sebelumnya Absalom sudah memerintahkan kepada orang-orangnya untuk membunuh Amnon. Kisah ini dapat kita baca di dalam 2 Samuel 3 ayat 28. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya, demikian, perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka kamu harus membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Dan setelah Amnon mati, Absalom melarikan diri ke negeri Gesur, negeri asal ibunya. Dia tinggal di Gesur selama 3 tahun. Sementara itu, Daud berduka cita berhari-hari lamanya atas kematian Amnon. Dan ketika kesedihan dan kemarahan Daud telah surut, Yoab meminta kepada Daud agar Absalom bisa kembali ke Yerusalem. Dan Daud mengizinkan Yoab untuk menjemput Absalom dari negeri Gesur. Sekembalinya Absalom ke Yerusalem, Raja masih tidak mau bertemu dengan Absalom. Absalom tinggal di rumahnya sendiri. Selama 2 tahun, dia tidak menghadap raja. Dalam hal ini, Daud membuat kesalahan yang kedua kalinya. Kesalahan yang pertama adalah Daud tidak bersikap tegas kepada Amnon. Seharusnya Amnon menerima konsekuensi dari kesalahan yang telah diperbuatnya itu. Yang kedua adalah ketika marah dengan Absalom, tidak seharusnya Daud membiarkan Absalom meninggalkan rumah dan tidak perlu sampai 3 tahun untuk menjemputnya kembali. Bahkan ketika Absalom sudah kembali ke rumah pun, Daud juga tidak ada inisiatif untuk membangun hubungan yang sudah terputus
selama bertahun-tahun itu. Dan tidak ada lagi komunikasi antara bapak dan anak. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Absalom sebagai seorang anak yang didiamkan dan diabaikan oleh bapaknya selama bertahun-tahun. Hal itu membuat dendam dan kemarahan Absalom semakin memuncak, sehingga akhirnya dia melakukan kudeta terhadap Daud ayahnya. Hal ini merupakan tragedi yang sangat mengerikan dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, khususnya bapak-bapak, jangan pernah mengulangi kesalahan yang telah dilakukan Daud. Didik anakmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tegur dan disiplinkan mereka dengan kasih. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan ingatlah selalu bahwa sebuah hubungan sangat penting, dan jangan pernah mendiamkan atau mengabaikan mereka, tetapi komunikasikan segala sesuatunya dengan mereka. Di dalam Mazmur 103 ayat 13, firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pesan akhir dari sharing saya hari ini adalah biarlah kasih Bapa di bumi ini boleh mencerminkan kasih Bapa kita yang di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.